Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di acara pada malam hari ini, walaupun di dalam Zoom ini semoga tidak mengurangi manfaat ataupun eh, hikmah yang dapat kita ambil dari acara ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti teman-teman sadari atau seperti teman-teman tahu bahwa kita sebagai mahasiswa FKK UMJ, yaitu di mana kita itu menganut yang namanya catur dharma, berbeda dengan perguruan tinggi yang lain karena kita adalah perguruan tinggi Muhammadiyah. Di situ kita mengenal catur dharma bukan tridharma, dan di mana catur dharma ini yaitu yang keempatnya adalah al-Islam dan kemuhammadiyahan. Nah, ini adalah salah satu acara, ini adalah salah satu wadah ataupun salah satu ajang untuk kita bisa mewujudkan dari visi misi dari kampus kita, itu juga menjadikan dokter Islami. Nah, namun juga tidak hanya fungsinya sebagai untuk dokter Islami juga, tapi acara ini diselenggarakan adalah fungsi juga untuk merecharge iman kita, di mana ini sangat perlu kita sebagai Muslim, tidak hanya walaupun kita sebagai mahasiswa, tapi kita mahasiswa Muslim itu juga selain akademik yang kita pikirkan, tapi ada juga bekal yang kita perlu pikirkan nantinya untuk di kemudian hari. Jadi acara ini adalah salah satu wadah untuk kita bisa menyalurkan itu, dan bisa kita bawa bekal ini nantinya sebagai mewujudkan dokter Islam itu juga, dan juga membawa bekal kita nantinya bisa membawa ilmu ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia semua yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan lancar sebagaimana mestinya. Dan juga buat teman-teman peserta yang hadir, semoga bisa mengikuti acara ini dengan khusyuk, dengan hikmat, agar acara dapat berjalan lancar dan kita bisa mendapatkan manfaat dari acara ini. Yang bisa bermanfaat nantinya bukan hanya untuk sekarang saja, tapi untuk di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Iqbal Juhdi atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan serta pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Dr. Athorik Wahab MPH selaku Dekan 3 Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang sangat saya hormati narasumber kajian program studi Islam malam ini, Ade Fahri Haidar Anis, sarjana kedokteran, yang saya hormati jajaran pimpinan organisasi kemahasiswaan FKK UMJ, yang saya hormati ketua pelaksana, juga yang selalu saya banggakan seluruh adik-adik mahasiswa FKK UMJ. Alhamdulillah di hari Jumat malam Sabtu Ba'da Isya ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Juga tidak lupa salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena di masa pandemi yang mudah-mudahan akan segera berakhir ini, kegiatan dari
kemahasiswaan yang digawangi oleh adik-adik dari DDS, Dewan Dakwah dan Syariah, alhamdulillah masih berjalan. Karena kajian ini memang kajian rutin dalam menyambut setiap adanya sistem yang baru dimulai. Betul tadi yang disampaikan oleh Ketua Himpunan, yang mana kalau di PTM itu, Perguruan Tinggi Muhammadiyah itu, kita menganut ada yang namanya catur dharma. Kalau di tempat lain tridharma, kalau di Perguruan Tinggi Muhammadiyah itu kita mengenal dengan catur dharma, yaitu yang pertama pendidikan, pengajaran, pengabdian masyarakat, juga yang terakhir adalah al-Islam dan kemuhammadiyan. Dan di PTM, di Muhammadiyah khususnya, justru al-Islam dan kemuhammadiyan adalah merupakan yang catur dharma nomor 1. Karena kenapa? Sesuai dengan visi misi kita menjadikan, kalau dari universitas menjadikan kampus Islami, kalau yang dari FKK menjadikan dokter-dokter yang Islami. Kenapa saya bilang dokter yang Islami? Karena kalau untuk menjadikan dokter itu banyak perguruan tinggi yang bisa mencetak adik-adik untuk menjadi dokter. Ya, tapi kalau untuk menjadikan dokter Islami hanya beberapa dari perguruan tinggi. Terutama kita salah satunya dari perguruan tinggi Muhammadiyah. Kenapa kita mengacu kepada dokter Islami? Karena kita nanti kalau sudah menjadi dokter, kita diharapkan bisa menciarkan ajaran Islam sambil kita menjalankan profesi kita sebagai dokter. Ya, jadi nanti pada saat nanti kalau kalian sudah berpraktek, sudah jadi dokter, kalau nanti dimungkinkan, kalian nanti biasanya akan isip dan kalian akan ditempatkan di perifer, itu kalian akan, seperti saya selalu bilang, akan menjadi pusat rujukan ilmu di masyarakat di tempat kita praktek nanti biasanya. Nah, jadi adik-adik biasanya nanti akan dibekalkan dari segi kedokterannya, juga plusnya yaitu dari segi al-Islam dan kemuhammadiyahannya. Hari ini temanya adalah dunia sementara, akhirat selamanya. Benar banget, karena kalau kita bilang dunia ini sifatnya hanya sementara, sifatnya hanya fata morgana, yang artinya yang indah-indah itu, yang baik-baik itu hanya ada di dunia ini, tapi nanti di akhirat itu adalah yang kekal yang kita dapatkan. Jadi apabila nanti misalnya kita tertipu oleh manisnya dunia, biasanya nanti kita akan menyesal pada saat nanti kita sudah di akhirat, karena itu yang akan kita rasakan dan itu akan kekal. Tapi kalau kita memang baik di masa sementara ini di dunia, insya Allah kita akan kekal merasakan nikmatnya bagaimana di akhirat nantinya ya. Karena di akhirat itu kita akan panjang. Kalau di dunia itu paling lama itu kalau kita mengacu kepada usia Nabi sekitar cuma sampai 62. Ya. Jadi adik-adik di umur kita yang nggak lama, saya harap adik-adik bisa menjadikan apa yang adik-adik buat itu menjadikan kebaikan menjadi ladang amal kalian nanti untuk kalian panen di akhirat nantinya. Ya, jadi di dunia yang cuma sebentar ini yang sifatnya hanya fata morgana, berbuatlah yang sebaik-baiknya untuk memaksimalkan apa yang akan nanti kalian capai di akhirat nanti. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada seluruh peserta kajian DDS malam ini. Karena waktunya juga sudah jam 8, kasihan kalian kemalaman, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian awal sistem malam ini saya nyatakan dibuka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Athorik Wahab MPH atas sambutan serta pembukaannya.
Baiklah, selanjutnya memasuki acara inti, yakni ceramah yang akan disampaikan oleh Saudara Fahri Haidar Anis. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV beliau terlebih dahulu. Saya pamit ya, Dek ya. Mohon maaf. Oh iya, Dok. Nah, Iya. Sukses ya acaranya ya, buat semuanya Baik, ya. Dok. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dok. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Baik, teman-teman, bisa dilihat di sini ada profil dari Kak Fahri Haidar Anis. Kak Fahri sekarang sudah bergelar sebagai sarjana kedokteran. Beliau sekarang sedang mengambil koas. Teman-teman bisa menghubungi Kak Fahri melalui Instagramnya, Line, WhatsApp, dan email. Bisa lihat ya teman-teman yang di share screen-nya. Nah, Kak Fahri lahir di Jakarta 19 September tahun 1998. Riwayat perkuliahan Kak Fahri. Pertama, Kak Fahri pernah menerima penghargaan Karya Mahardika, wisudawan ke-64 Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta, wisudawan terbaik Fakultas Kedokteran tahun 2020. Wah, keren ya Kak Fahri. Yang kedua, Kak Fahri juga pernah menjadi Ketua Umum Full DFK DEU 3 2019 dan 2019-2020. Nah, keren banget ya Kak Fahri. Jadi mahasiswa kedokteran, Kak Fahri sudah ikut organisasi dan menerima penghargaan yang cukup banyak ya teman-teman. Bisa lihat bahwa Kak Fahri ini banyak banget ya pengalamannya. Bisa nih kita tanya-tanya sama Kak Fahri, gimana sih Kak cara bisa jadi kayak gitu ya kan? Oke, baik selanjutnya sebelum dilanjut, kita bakal nontonin sebuah video ya teman-teman. Yuk, logistik bisa bantu share screen. كيف حالك مع المسجد؟ ما رأيك أن أعرفك على صديقي في اليمن معاق يمشي للمسجد كل يوم وأحيانا يزحف زحفا لكي يصل. يتعب ولكنه لا يفوت تكبيرة الإحرام. يتمنى أن يصلي الفجر المسجد ولكن أهله لا يسمحون له لحالته الصحية، ونحن لا نستطيع ولا نذهب. هل تظن أن هذا كل ما في الأمر؟ لا، إنه حريص على الصف الأول، يأتي مبكرا ويقرأ القرآن، ولا يكتفي بهذا بل يضطر بعد صلاة المغرب كل يوم أن يتسلق درج المسجد بمشقة لكي يصل إلى الدور الثاني. ماذا يوجد في الدور الثاني؟ حلقة تحفيظ القرآن. إنه مشارك في حلقة تحفيظ مع أنه مشلول، يتكلم بصعوبة ولكنه يضغط على إعاقته بإصرار لكي ينطق القرآن بصوته مع ما في ذلك من تعب. عما تسألون عما يفعلون الذين هم فيه مختلفون. السلام عليكم. كمال، كيف حالك؟ الحمد لله. طيب. الحمد لله. الحمد لله. الله يحفظك ويبارك فيك. بيتك قريب ولا بعيد؟ أنا هني. تتعب وأنت تروح؟ يعني ها؟ الله يعطيك العافية، الله يقويك يا رب. آمين. آمين. أنت كل يوم تجي المسجد؟ أيوة.
تجي بعد الأذان ولا قبل الأذان؟ ولا على حسب أحيانا قبل وأحيانا بعد وأحيانا يعني على حسب. على حسب، أحيانا قبل أحيانا بعد. يا رب إن شاء الله ما تفوتك الجنة يا رب. الله يحفظك. أنا شايف في آلام على رجلك هنا. هذا من احتكاكه بالارض يا شيخ. من احتكاكه بالأرض. ما يقزع لا صندل اسبوع ولا لما يلبس حذاء يتقطع بسرعة. ما يعملش اسبوع الجزمه ولا الصندل لانه يحتاج دائما رجله كذا بالارض. الله يحميك، الله ييسر. مشكور يا كمال. الله يحفظك. يلا قوم اعطني يدك. بسم الله. يا الله. يلا. سلامتك والله سلامتك. ما شاء الله سريع انت يا كمال الحمد لله. يا أتعب. لا ما تتعب ان شاء الله. تصابقني؟ وبعد أن يصلي العشاء يرجع لبيته، لكن توجد مشكلة، الظلام شديد، كيف يمكنه أن يصل؟ إنه يتعلق بأي مصل خارج من المسجد يساعده بالوصول لبيته مع بعض الإضاءة اليدوية. لماذا كل هذا؟ إنه يحب ما يحبه الله. هذا بيت الله، أنا أحب بيت الله. عذابي فيك عذب وبعدي فيك قرب، أنت عندي كروحي بل أنت منها أحب. حسبي من الحب أني لما تحب أحب. Ayah bunda, bang kakak, alhamdulillah ini adalah satu rumah di mana anak yatim ada 110. Oke, baik. Terima kasih ya Logistik udah bantu share screen. Teman-teman pasti udah bisa dong ngelihat di video itu hikmahnya apa. Oke nih, yuk yang belum on cam dulu ya. Cowok nih wajib on cam, mau disebutin nggak satu-satu namanya nih? Ayo on cam dulu, on cam. On cam dulu ya. Yuk on cam dulu yuk. Oke. Oke, udah on cam semua ya. Acara selanjutnya. Baiklah, selanjutnya mari kita simak penjelasan tentang dunia sementara akhirat selamanya yang akan disampaikan oleh Kak Fahri Haidar Anis. Untuk Kak Fahri, waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk Kak Fahri, sudah bisa dimulai, Kak?
Permisi Kak Fahri, sudah boleh, sudah bisa dimulai Kak? Halo, Assalamualaikum. Dengar nggak ya suara saya? Halo? Iya Kak, sudah terdengar. Nggak ada suara yang masuk ya dari panitia. Coba Mohon saya maaf panggil Kak. nih. Iya, halo Kak. Suaranya sudah terdengar Kak. Mas Fajar, dengar suara saya nggak? Halo Mas? Terdengar, terdengar Kak. Terdengar. Terdengar Kak. Halo? Sudah terdengar Kak? Kok saya nggak mendengar suara panitia ya? Mohon maaf Kak, mungkin dari mikrofon kakaknya kurang ada bermasalah Kak. Oke. Assalamualaikum. Dengar nggak? Terdengar Kak. Oke, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini ya, kalau virtual ya. Mohon maaf semuanya. Saya izin untuk share screen, teman-teman. Ya. Enggak di sini langsung. Di Bagaimana, sudah terlihat slide-nya? Sudah, Kak. Pak, sudah terlihat. Oke, suara saya nggak putus-putus kan ya? Tidak Kak, sudah cukup jelas. Alhamdulillah. Baik. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan dari angkatan 2021 yang paling muda ya, dan kakak-kakaknya 2020, 2019 dan seterusnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa berkumpul pada diskusi hari ini ya. Masih terdengar suara saya? Masih, Kak. Masih Kak, masih. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul pada acara diskusi pada hari ini, yang insya Allah saya diamanahkan topiknya berjudul mengenai dunia sementara dan akhirat selamanya. Pertama-tama, yang saya hormati Dekan dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan jajarannya, dan yang saya hormati teman-teman mahasiswa, himpunan, dan organisasi mahasiswa lainnya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Mohon maaf Kak, suaranya hilang.
Halo? Iya Kak, suaranya Halo, sudah apakah terdengar. suara tadi? Iya Kak, Oh sudah ya, tadi terdengar. sempat terputus ya? Iya Kak. Boleh nggak saya minta tolong untuk bantu share screen? Untuk saya pakai satu gadget aja deh. Saya khawatir putus lagi ya di tengah jalan. Oke, baik Kak, bisa. Ya, makasih ya. Iya, sama-sama Kak. Tim logistik bisa izin share screen? Bisa boleh di share screen ya? Ini. Kak Fahri, apa sudah terlihat share screen-annya? Halo, suara saya terdengar nggak? Terdengar Kak? Halo? Iya Kak, Halo? suaranya sudah terdengar. Halo? Astagfirullahaladzim. Kenapa sih begini banget ya? Halo, Assalamualaikum. Sudah Waalaikumsalam Kak. terdengar? Sudah Kak, sudah terdengar? Oke, baik. Ya, lanjut ya. Semoga pertemuan virtual meeting ini dengan segala kendala yang ada, semoga Allah lancarkan. Saya juga ini ternyata internet di kosan saya kurang baik, mohon maaf sebelumnya. Tapi saya mengusahakan berbagai jaringan yang ada di kosan untuk dioptimalkan. Mohon maaf teman-teman untuk ketidaknyamanannya. Pertama-tama, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan banyaknya nikmat kepada kita semuanya ya. Pertama, nikmat iman dan nikmat Islam. Ya, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan semoga Allah masih memberikan nikmat tersebut sampai akhir hayat kita kelak. Sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan salawat serta salam kepada Rasulullah SAW yang beliau telah menjadi role model untuk kita sebagai umat muslim sampai nantinya. Dan semoga kita selalu berusaha, walaupun belum seperti beliau nantinya, setidaknya kita selalu berusaha untuk selalu mencontoh apa yang beliau ajarkan lewat sunnah-sunnahnya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, judul kali ini yaitu mengenai dunia sementara dan akhirat selamanya. Tadi teman-teman sudah melihat ya video sebelumnya betapa luar biasanya ya, Masya Allah, seseorang yang disabilitas masih mau
untuk terus taat kepada Allah, kepada Tuhannya, dengan segala keterbatasan yang ada, masih mau untuk terus berusaha sholat berjamaah di masjid, dan selalu berusaha untuk dalam saf pertama. Mungkin itu selalu bisa menjadi evaluasi dan pengingat untuk kita ke depannya nanti. Dan beliau berusaha untuk bisa ikut kajian tahfiz ya, hafalan Quran di lantai kedua dengan susah payahnya untuk menaiki tangga, Masya Allah. Begitu sampai seterusnya setiap harinya. Dan susah juga ketika beliau berbicara, tapi beliau masih mau berusaha untuk menghafal Quran, Masya Allah. Semoga itu bisa menjadi tamparan keras ya buat kita yang selama ini mempunyai fisik yang sangat baik, sempurna, yang Allah berikan kepada kita semuanya, dengan kecerdasan yang luar biasa, suara yang indah, Masya Allah. Semoga kita bisa lebih baik lagi untuk di hari yang akan datang. Oke, teman-teman, next. Untuk dunia sementara dan akhirat selamanya. Bisa di next, teman-teman panitia? Mohon maaf Kak, mungkin agak lama ya. Sepertinya dari logistiknya juga sedang bermasalah. Oh ya, nggak apa-apa ya. Semuanya tetap tenang. Kita sama-sama memaklumi adanya virtual Zoom meeting dengan segala keterbatasan jaringan. Oke, di sini saya akan sedikit interaktif sama teman-teman. Pertama, saya mengajukan pertanyaan. What is your life goal? Jadi, apa sih sebenarnya tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita sebagai seorang manusia yang Allah ciptakan, terlahir di dunia ini. Apa sih tujuan hidup kita? Nah, saya mungkin mau menunjuk ya salah satunya dari teman-teman di sini. Nah, ini ada di slide saya yang pertama, ada Raina. Saya mau nanya sama Raina, silahkan dijawab, nanti satu perempuan, satu laki-laki. Raina, tujuan besar hidup kamu apa sebagai makhluk atau manusia yang lahir di buminya Allah SWT? Baik Kak, izin menjawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raina Trimawati Listiari ini dari Prodi Kedokteran Angkatan 2021. Tujuan di kehidupan saya itu menjadi manusia yang bermanfaat, Kak. Misalnya ya, manusia yang bermanfaat. Oke, makasih Raina. Terima kasih, Sekarang Kak. yang untuk laki-lakinya, nah ini ada Mas Dewa Anggoro. Nah, Mas Dewa, apa tujuan besar hidup atau life goals-nya Mas Dewa sebagai seorang manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Anggoro Natudiputro dari Prodi Kedokteran Angkatan 2021. Kalau saya mungkin ingin bermanfaat untuk orang lain dan membantu kepada sesama. Oke, kurang lebih sama ya seperti tadi, untuk bermanfaat. Nah, saya mungkin bertanya nih sama Mas Dewa. Bermanfaat untuk orang lainnya ini untuk siapa? Kenapa Mas Dewa mau bermanfaat untuk orang lain? Kenapa alasannya mau bermanfaat itu? Karena dalam Islam sendiri, kalau kita dapat menolong orang lain itu kita bisa mendapatkan pahala. Dan pahala itu bisa buat akhirat dan bisa buat di dunia. Seperti itu. Masya Allah, ya. Jadi goals-nya Mas Dewa adalah supaya dapat kebaikan di akhirat kelak, sehingga bisa dapat surganya Allah gitu ya Mas Dewa ya. Oke. Dari Mas Dewa dan Mbak Raina tadi udah tepat ya life goals-nya. Oke, bisa di next. Nah, manusia yang ada di dunia ini nggak semuanya bisa berpikir hal yang sama dengan Mas Dewa dan Mbak Raina tadi. Bisa di next, panitia. Ada beberapa life goals yang mungkin kita bisa jumpai di sekeliling kita, manusia-manusia yang ada di buminya Allah SWT. Nge-lag juga nih kayaknya, logistiknya ya. Oh ini dia. Nah, apakah life goals kita mempunyai rumah atau gedung yang mewah? Next. Atau life goals kita punya kendaraan pribadi yang super mewah? Atau life goals kita hanya mempunyai
jumlah uang yang berlimpah. Next. Atau mempunyai pengamanan yang super ketat, punya kekuasaan, sehingga bisa mengatur banyak orang. Next. Atau life goals kita bisa mendapatkan penghargaan di dunia, yaitu penghargaan Nobel ya, yang sangat prestisius ya untuk para ilmuwan. Atau life goals kita hanya sebatas mendapatkan penghargaan menjadi wisudawan terbaik. Next. Nah, jadi apa life goals kita? Apa life goals kalian? Dari dua jawaban tadi saya jadi ikut senang ya bahwa teman-teman di UMJ sudah mempunyai life goals yang baik. Jadi saya ingin menjelaskan tentang life goals yang sesungguhnya untuk menyempurnakan sama-sama kita bisa mempunyai satu konsep yang sama. Life goals kita sebagai seorang manusia yang Allah ciptakan di bumi ini, sebagai umat muslim dan muslimah, harusnya tidak sebatas pada duniawi saja. Tapi life goals kita harus jauh ke depan, yaitu mendapatkan ridhonya Allah SWT, sehingga kita bisa mendapatkan surganya Allah SWT. Kenapa nggak hanya sebatas duniawi saja? Karena itu terlalu rendah buat kita sebagai seorang umat, sebagai umat muslim, sebagai ciptaannya Allah SWT. Terlalu rendah untuk kita hanya mencapai tujuannya hanya duniawi saja. Yaitu hanya bisa menjadi seorang dokter spesialis terkenal, misalkan, mempunyai banyak rumah, dan seterusnya tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Itu terlalu sempit, terlalu pendek untuk sebagai tujuan besar hidup kita. Nah, dan yang paling berbahaya juga, ketika life goals kita hanya sebatas pada duniawi saja, maka kita lupa akan hukumnya Allah SWT. Contohnya, teman-teman sebagai seorang mahasiswi, belajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ketika life goals teman-teman hanya duniawi saja, maka teman-teman mempunyai target untuk mendapatkan prestasi terbaik di kampus teman-teman. Tapi teman-teman nggak ada tuh pemikiran tentang bahwa nantinya saya akan sampai ke akhirat. Sehingga teman-teman tidak mempunyai landasan kenapa sih teman-teman harus belajar? Kenapa sih teman-teman harus menuntut ilmu? Sehingga nggak ada tuh niatan bahwa saya menuntut ilmu karena ada keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada saya sebagai seorang penuntut ilmu. Dan dengan menuntut ilmu ini, saya bisa memberikan banyak manfaat kepada orang yang lebih luas lagi, sehingga bisa menjadi amal jariah buat saya nantinya. Dan yang lebih berbahaya lagi, ketika teman-teman nantinya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pembuat kebijakan, life goals teman-teman hanya sebatas duniawi saja, maka segala kebijakan teman-teman, segala keputusan teman-teman, tidak ada landasannya kepada hukum Allah. Nggak ada tuh pemikiran Allah SWT tuh bolehin nggak ya kalau saya bikin kebijakan ini, saya bikin keputusan ini. Nggak ada tuh pemikiran kayak gitu. Pokoknya apa yang membuat saya senang di dunia ini, yaitu yang saya putuskan, yang saya berikan, sehingga akan berdampak negatif pastinya. Tapi ketika teman-teman mempunyai life goals yang jauh ke depan, surganya Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah SWT, maka apa yang teman-teman putuskan, apa yang teman-teman buat kebijakannya nanti, teman-teman selalu berpikir, apakah keputusan yang saya berikan ini Allah ridho sama saya atau enggak? Allah bolehin nggak sih keputusan saya ini? Sehingga segala langkah, setiap detiknya, apa yang teman-teman lakukan, selalu ingatnya apakah Allah ridho atau enggak. Kalau Allah nggak ridho, maka tinggalkan. Itulah sebagai seorang umat muslim yang mempunyai life goals yang jauh ke depan, yaitu surganya Allah SWT. Oke, itu adalah life goals kita, teman-teman ya. Mohon untuk sama-sama disepakati untuk hal tersebut. Oke, next. Semoga kita bisa mengaplikasikan tentang hal itu. Nah, di sini Allah berbicara kepada kita lewat firman-Nya dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 20. Jadi Allah menjelaskan sama kita bahwa kalau kita ngejar dunia saja, Allah berikan. Tapi akhirat kita nggak dapat. Tapi kalau Allah ketika kita mengejar akhirat, maka Allah jamin bahwa dunia kita akan dapat. Sama seperti halnya yang tadi kita
bahas sebelumnya. Ketika kita meniatkan semuanya atas dasar ridhonya Allah atau enggak. Oke, next. Nah, Allah juga berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 64 bahwa dunia ini hanya permainan. Nah, namanya permainan itu ada yang menang, ada yang kalah. Jelas ya. Kalau yang menang berarti dapat ridhonya Allah, dapat surganya Allah. Kalau yang kalah berarti dapat laknatnya Allah, berarti dapat nerakanya Allah. Nah, tinggal kita memilih siapa yang ingin menjadi pemenang dan siapa yang ingin menjadi orang yang kalah. Dan Allah menegaskan lagi nih di kalimat selanjutnya. Sesungguhnya ayat itulah yang sebenarnya kehidupan. Kalau mereka itu betul-betul ingin mengetahuinya, ingin memahaminya. Nah, ini Allah yang berbicara nih. Bahwa dunia itu hanya sementara dan akhirat adalah tempat selama-lamanya. Nah, tinggal kita nih yang mau percaya bahwa apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Quran Al-Ankabut ini benar atau tidak. Nah, itulah kita kembali kepada diri kita. Next. Nah, bahkan dalam hadis riwayat Muslim, ketika dunia dibandingkan dengan akhirat, maka dunia itu seperti ketika kita mencelupkan satu jari kita ke dalam air laut, kemudian kita angkat jari kita, kemudian ada tetesan yang jatuh, maka itulah dunia. Sebegitu kecilnya, sebegitu remeh-temehnya, dunia itu dipandang oleh Allah SWT dibandingkan dengan akhirat. Maka life goals kita haruslah jauh ke depan. Next. Nah, dalam dalam hal lainnya, dalam hadis ya, hadis riwayat Tirmizi dan hadis riwayat Bukhari, di sini dijelaskan bahwa dunia itu sebagai tempat singgah. Nah, saya ingin bantu nih, dapat bantuan dari Mutmainah. Nah, Mbak Mutmainah tolong bacakan hadisnya artinya aja. Dua-duanya, hadis riwayat Tirmizi dan hadis riwayat Bukhari. Yang baik sebelumnya. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Haris dari Angkatan 2021, akan membacakan arti hadisnya. Yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada apa antara aku dengan dunia ini? Tidaklah aku berada di dunia ini kecuali bagaikan seorang pengendara atau penempuh perjalanan yang berteduh di bawah sebuah pohon, kemudian dia beristirahat sejenak di sana lalu meninggalkannya." Hadis riwayat Tirmizi, dia berkata hadis hasan sahih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadilah kamu di dunia seperti halnya orang asing atau orang yang sekedar numpang lewat atau musafir." Hadis riwayat Bukhari. Oke, terima kasih atas bantuannya. Jadi Sama-sama, jelas Mbak. ya bahwa ya sama-sama. Jadi dunia ini hanya tempat singgah. Kita tuh seperti musafir yang kita singgah hanya untuk mengisi bekal kita untuk sampai ke tempat tujuan. Nah, tergantung kita kan berarti mau ngisi bekalnya itu gimana? Mau yang ke arah positif atau ke arah yang negatif. Oke, next. Nah, di sini pada gambar ini dan slide selanjutnya, saya ingin menjelaskan bahwa dalam hadis riwayat Bukhari itu dikatakan bahwa manusia itu tidak akan pernah puas dengan harta. Nah, harta itu kan bagian dari hawa nafsu kita ya, bagian dari cobaan. Harta buat yang laki-laki ya, ada wanita dan tahta. Nah, ini adalah cobaan kita. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa kita nggak pernah puas dengan harta. Bahkan ketika kita diberikan dengan satu lembah emas, maka kita akan meminta lembah emas yang keduanya lagi. Dan seterusnya seperti itu. Oke, bisa di next untuk penjelasan hadisnya. Nah, ini dia. Jadi, dari Ibnu Abbas bin Sahal bin Sa'ad, ia berkata bahwa ia pernah mendengar Ibnu Az-Zubair berkata di Mekah di atas mimbar saat khutbah, "Wahai sekalian manusia, sungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
seandainya manusia diberi satu lembah penuh dengan emas, ia tentu ingin lagi yang kedua. Jika ia diberi yang kedua, ia ingin lagi yang ketiga. Nah, tidak ada tuh yang bisa menghalangi isi perutnya kecuali tanah. Dan Allah Maha menerima taubat siapa saja yang mau bertaubat. Nah, dalam hadis ini saya ingin menyampaikan sama teman-teman bahwa hawa nafsu kita, concernnya dalam hadis ini adalah masalah harta. Kita sebagai seorang manusia, pada hakikatnya kita nggak akan pernah merasa puas kepada kekayaan, kepada harta, untuk selalu terus mencari. Nah, kecuali ketika kita sudah mendapatkan taufik dari Allah SWT untuk bisa memanage itu semuanya. Nah, dalam hadis ini dijelaskan kalau yang menghalangi kita untuk tidak lagi berhawa nafsu adalah kecuali perutnya itu diisi tanah. Maksudnya apa? Ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah dikubur, maka udah nggak ada lagi tuh hawa nafsunya. Nah, ini menjadi pengingat buat kita bahwa kita lahir dalam keadaan mempunyai hawa nafsu, maka itu yang menjadi concern kita untuk lebih bisa manage lagi untuk hawa nafsu kita tersebut. Oke, next. Nah, ini dia. Contohnya ya, ini di Meksiko yang saya baca. Jadi polisi bisa menggerebek markas bandar narkoba dengan temuan uang 325 triliun dan tumpukan permata dan emas. Ini adalah contoh nyata seorang manusia yang nggak pernah merasa puas tentang apa yang dia dapatkan. Ya, oke, next. Nah, saya mau nanya nih, saya tanya lagi ya. Jadi kekayaan, kekuasaan, penghargaan atau prestasi itu salah nggak sih kalau kita bisa mendapatkan hal tersebut sebetulnya? Nah, siapa nih ya? Masih bisa tanya laki-laki berarti. Ada Mas Randi nih, Mas Randi Muhammad. Salah nggak Mas Randi? Ketika kita mengejar itu, kita bisa menjadi seorang yang kaya. Kita punya prestasi. Salah nggak sih sebenarnya? Kita punya kekuasaan. Salah nggak? Izin menjawab, tidak, Kak. Kenapa tidak? Karena itu hal wajar, Kak. Kalau ingin mendapatkan kekayaan. Jadi hal wajar berarti boleh-boleh aja ya, sah-sah aja ya? Iya, Kak. Tapi digunakannya untuk apa kira-kira? Mas Randi, kalau Mas Randi mengatakan itu hal wajar, tapi boleh nggak diselewengkan? Boleh nggak? Nggak boleh, Kak. Harus untuk kebaikan. Untuk kebaikan, oke. Benar ya? Makasih ya Mas Randi atas jawabannya. Jadi kita nih, sebagai seorang manusia, boleh nggak sih punya kekayaan, boleh nggak sih punya kekuasaan, dan boleh nggak sih punya penghargaan atau prestasi? Sangat boleh dan harus kita punya itu semuanya. Tetapi, balik lagi, life goals kita adalah ridhonya Allah. Sehingga kita bisa mendapatkan surganya Allah SWT. Jadi, ketika kita punya life goals ke sana ya, kekayaan kita, kekuasaan kita, penghargaan atau prestasi itu semuanya, semata-mata untuk membangun atau membantu agamanya Allah SWT. Untuk berdakwah, untuk bisa meningkatkan kualitas diri, kualitas iman kita, untuk kita bisa menaikkan derajat kita di hadapan Allah SWT. Untuk itu, nah, yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh ketika life goals-nya hanya duniawi saja, gitu. Nah, justru umat Muslim harus punya life goals ke arah sana, dan harus punya ini. Sehingga kita bisa lebih banyak bisa membantu orang-orang yang di sekitar kita untuk bisa lebih baik lagi dari segi kehidupannya, atau bisa kita membuat suatu masyarakat yang madani dan seterusnya. Nah, saya berharap teman-teman di FKK UMJ ya, teman-teman 2021 nih yang baru gabung menjadi mahasiswa baru di FKK UMJ, harus punya ini semuanya. Tapi life goals-nya jangan sampai salah. Life goals-nya harus jauh ke depan. Ya, teman-teman ya, Mas Andi ya, bisa ya? Bisa, Kak. Oke. Next. Nah, sekarang usia kita berapa tahun? Rata-rata usia kita berapa tahun nih? Di 2021 usianya berapa tahun nih?
Mbak Akilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Salvi dari Prodi Kedokteran Angkatan 2021. Kak, saya izin menjawab. Usia tahun ini saya berusia 17 tahun, Kak. 17 tahun, Masya Allah ya. Nah, saya mau nanya sama kamu. Usia 17 tahun kamu itu, kamu merasa belum lama nggak sih kamu lahir kayaknya? Atau kayaknya udah lama banget? Nggak kerasa nggak sih 17 tahun itu? Nggak kerasa, Kak. Nah, itu dia. Sama, saya juga merasakan hal yang sama. Kayaknya kita hidup itu nggak berasa. Saya merasa 23 tahun yang saya sudah tempuh itu, kayaknya baru kemarin saya hidup. Maksudnya nggak lama saya hidup di dunia ini. Oke, pegang baik-baik itu ya. Oke, next. Jadi, 17 tahun kita, 23 tahun saya, itu kayaknya belum lama kita menjalani itu semuanya. Dan itulah ya, maksudnya berarti kita bisa merasakan hidup di dunia itu selama 17 tahun, selama 23 tahun itu nggak lama gitu. Nah, dari titik 17 tahun itu, atau dari titik saya 23 tahun ini, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semuanya, apa sih perjalanan hidup kita ke depannya? Oke, next. Nah, mungkin teman-teman nantinya akan menjadi seorang koasisten dokter muda ya, sebagai dokter muda. Oke, next. Di sini teman-teman masih bisa aktif untuk melakukan banyak hal, eksperimen, dan seterusnya, mengeksplorasi apa yang teman-teman punya sebagai seorang pemuda. Kemudian nantinya semakin terus teman-teman berkeluarga, sampai akhirnya teman-teman lanjut usia dengan segala keterbatasan yang teman-teman punya ketika teman-teman sudah mulai ada penyakit-penyakit degeneratif. Next. Nah, bisa jadi, atau kita berharapnya tidak ya, kita ada pada titik ini, di mana kita tidak berdaya terhadap apa yang terjadi pada tubuh kita. Sehingga, mau tidak mau, segala alat medis itu menopang kita. Dari segi ventilator, cairan, dan seterusnya. Karena tubuh kita sudah nggak berdaya pada saat ini. Nah, kalau sudah pada titik ini, kemudian pada masa lalu kita tidak melakukan hal baik seperti teman-teman tadi jelaskan yang saya tanya, maka alangkah menyesalnya kita. Karena kita sudah susah bangun dari tidur. Mau ibadah juga sudah susah, ya kan? Mau menolong orang juga udah susah. Maka kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan untuk orang banyak, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, pastinya juga sangat terbatas. Ya kan? Nah, sekarang teman-teman masih pada sehat, maka ini menjadi reminder buat teman-teman semuanya untuk bisa lebih mengeksplorasi hal-hal kebaikan. Sebelum, dan jangan sampai ya, kita pada titik ini dan akhirnya kita menyesal bahwa kita sebelumnya tidak melakukan hal yang baik. Next. Nah, sampai akhirnya nanti kita pada titik ini. Masuk ke dalam alam kubur. Kita nggak punya siapa-siapa. Sudah ditimpa dengan tanah. Dan kita, tinggal diri kita, dan para malaikatnya Allah SWT. Dan disinilah kita udah nggak bisa lagi tuh untuk bertemu siapapun, untuk melakukan apapun. Ya, bekal yang kita bawa itulah yang kita bisa pertanggungjawabkan dan kita bisa berikan untuk menjadi penolong kita. Kalau sebelumnya kita mempunyai banyak kesalahan, maka teman-teman sekarang masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup. Karena kita nggak tahu ya teman-teman, walaupun teman-teman masih muda, saya juga masih 23 tahun. Kita jangan pernah berpikir mungkin ya saya akan meninggal nantilah usianya masih 20, masih 17. Mungkin nanti 50-an lah, atau 60-an lah, atau 70-an lah. Nah, jangan berpikir kayak gitu. Karena kita nggak tahu ya, mati itu kan pasti. Meninggal itu pasti.
Tapi waktunya itu yang kita nggak tahu kapan. Mungkin teman-teman ada yang punya teman yang sepantaran waktu SMA atau SMP yang sudah dipanggil oleh Allah SWT. Gitu ya. Jadi bisa saja besok, bisa saja minggu depan, bisa saja bulan depan, dan seterusnya. Kita nggak pernah tahu. Yang jelas yang mau saya sampaikan di sini adalah seperti topik tadi, dunia sementara dan akhirat selamanya. Maka ketika teman-teman sudah mencapai pada titik ini, teman-teman udah nggak bisa ngapa-ngapain, mau balik lagi untuk berbuat kebaikan juga udah nggak bisa. Maka selagi ada diberikan kesempatan untuk masih bisa bernafas nih, melakukan banyak hal untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk menuju ke life goals kita, maka lakukanlah yang terbaik. Oke, next. Nah, nantinya kita akan ditimbang untuk segala amal kita nanti. Oke, next. Nah, ini adalah akhir perjalanan hidup kita. Dari yang tadi usianya 17 tahun, saya 23 tahun, inilah akhir kita. Surga atau neraka. Pilihan kita. Ya. Life goals kita jelas ya, surga ya, tadi sepakat. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan ini. Bukan hanya sebagai life goals, tapi ternyata step by step-nya itu tidak kita jalankan. Gitu. Jadi step by step, seperti kita mempunyai prestasi, punya kekayaan, punya itu adalah step by step-nya untuk mencapai surganya Allah SWT. Dengan kebaikan-kebaikan yang kita berikan. Oke, next. Nah, next. Nah, ini dia. Dari dunia, kemudian ke kematian dan alam kubur, begitu panjang, sampai akhirnya sampai ke surga dan neraka. Oke, next. Nah, jadi tahu nggak sih berapa lama sebetulnya kita hidup di dunia menurut perhitungannya Allah SWT atau perhitungannya akhirat? Nah, next saja. Jadi, kalau menurut Quran Surat Al-Hajj ayat 47, di sini dijelaskan Allah berfirman, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi, satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun hidup di dunia. Nah, maka kalau misalnya rata-rata hidup kita seperti Rasulullah SAW, itu 63 tahun. Maka kalau satu hari itu 24 jam, dan kita bandingkan dengan satu hari itu, di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia, silakan nanti teman-teman hitung, saya sudah menghitungnya, maka kita hanya hidup di dunia itu hanya 1,5 jam. Nah, makanya tadi saya tanyakan sama Mbak siapa ya, tadi saya lupa, kita nggak berasa hidup selama 17 tahun, 23 tahun. Ternyata sebentar itu loh, gitu. Dan kalau misalkan lah kita anggap, kita hidup selama 60 tahun. Space-nya paling 40 tahun lagi. 17 tahun aja nggak berasa. 40 tahun apalagi. Jadi, mungkin itu sebagai reminder kita untuk terus melakukan kebaikan. Next. Nah, jadi apa yang seharusnya kita lakukan? Saya mau nanya siapa ya? Saya mau nanya Yafi Azhari nih. Mana orangnya? Nggak ada nih di on cam-nya. Halo Yafi. Assalamualaikum. Nggak ada ya? Yaudah. Ini Muhammad Rizky, Mas Muhammad. Jadi, Assalamualaikum Kak. Maaf Kak, barusan dari toilet Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah hadir nih Mas Yafi. Iya Kak, maaf Kak, Oke. baru dari toilet. Mas Yafi, gimana? Gimana Kak? Maaf Kak, putus-putus. Ada saran teman-teman? Ya, nggak apa-apa. Terus putus-putus. Putus-putus Kak, bener Kak ya? Coba. Bener Kak? Halo?
Ya, Kak Fahri, mohon maaf suara kakak putus-putus, Kak. Sejak kapan? Sejak barusan, Kak. Maaf, Kak. Oh, barusan ya. Alhamdulillah deh. Kenapa, Kak? Mohon maaf, boleh diulang pertanyaannya? Halo, ya. Gimana Mas? Halo, Assalamualaikum. Jelas belum? Waalaikumsalam, Kak. Mohon Waalaikumsalam, maaf Kak. Halo, suaranya masih Assalamualaikum. Udah jelas putus-putus. belum teman-teman? Belum, Kak. Mohon maaf. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, udah jelas belum teman? Udah, Kak. Udah. Oke. Mana Mas Yafi? Iya, Mas Kak. Yafi ya tadi ya. Iya, Kak. Nah, ada saran nggak? Apa yang harusnya kita lakukan nih di usia kita? Di Mas Yafi usianya berapa tahun? Kenapa, Kak? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yafi Azhari. Waalaikumsalam. Saya dari Prodi Kedokteran. Izin menjawab, Kak, teman-teman semuanya. Jadi, di sisa umur saya, yang harus saya lakukan adalah memperbanyak amal ibadah agar mendapat syafaat dan memasuki surga Allah. Dan selain itu juga tidak luput dengan duniawinya, yaitu untuk terus belajar, untuk mengejar cita-cita saya sendiri, Kak. Alhamdulillah. Masya Allah. Makasih Mas Yafi ya. Ya, Oke, terima kasih. benar ya tadi apa yang bilang Mas Yafi. Oke, next. Jadi di sini saya simpulkan bahwa kita harus bertakwa. Apa sih arti takwa itu? Jadi takwa itu adalah kita menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita sesuai dengan ajarannya, dan kita meninggalkan apa yang Allah larang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, itu konsep secara umum yang harus kita lakukan di sisa usia kita. Nah, jadi bagaimana sih taunya apa yang Allah bolehkan dan apa yang Allah larang? Maka kita sebagai seorang anak muda haruslah lebih banyak lagi menggali ilmu agama ya teman-teman. Ini saya mengajak teman-teman untuk terus menggali ilmu agama sehingga kita bisa tahu apa yang bisa kita lakukan, apa yang Allah bolehkan, dan apa yang Allah larang untuk kita. Sehingga untuk kita bisa menjalani hidup di dunia ini sesuai dengan pedoman apa yang Allah berikan lewat Al-Quran dan apa yang Rasulullah contohkan lewat hadisnya. Itu ya. Kalau saya sendiri, karena saya tidak ahli dalam hal ilmu agama secara spesifik, maka saya mendorong diri saya untuk terus belajar sehingga kita bisa mengetahui banyak hal apa yang harus kita lakukan di sisa umur kita. Oke, next. Nah, ini ringkasnya mungkin ya, untuk sebagai seorang muslim kita harus mempunyai 10 ciri pribadi muslim. Nah, di sini teman-teman bisa baca ada akidah yang bersih, ibadah yang benar, akhlak yang kokoh. Ini yang secara praktis yang bisa kita lakukan. Mempunyai kekuatan jasmani, kita harus menjaga fisik kita, intelek dalam berpikir, kita harus punya prestasi, kemudian melawan hawa nafsu kita dari yang tadi ya, untuk tidak larut dalam hawa nafsu tersebut, pandai menjaga waktu, teratur dalam segala
mandiri dari segi ekonomi, dan bermanfaat bagi orang lain. Oke, next. Ini hal yang umum yang teman-teman mungkin udah pada tahu ya tentang hal ini. Oke. Nah, ayo kita lihat orang-orang yang bisa memberikan inspirasi buat kita, yang ada di sekeliling kita. Oke, next. Ini langsung next slide aja ya, maksudnya sebentar langsung next slide. Nah, ini dia. Jadi ada kisah Indra 20 tahun mengajar anak jalanan di kolong jalan layang Tomang. Kemudian ada juga sebelahnya berbagi makanan kepada orang yang nggak mampu. Next. Ini contoh-contoh yang sebenarnya masih banyak lagi ya, kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan. Kemudian ada kisah polisi di Gorontalo, sisihkan gajinya demi bangun masjid di tempat prostitusi loh. Nah, ini luar biasa ya. Oke, next. Nah, ada kisah polisi berpangkat Bribtu di Sukabumi bangun sekolah pakai uang pribadi dan untuk anak yatimnya gratis untuk sekolah. Coba. Kemudian Bang Jack yang kerjanya itu sebagai juru parkir membangun sekolah gratis. Petani membangun sekolah gratis di Bengkulu. Next. Nah, ini mungkin teman-teman juga pernah lihat di berita ya. Ada berdirinya rumah makan gratis di Ciang sana. Ini yang mendirikan Muslim yang taat ya. Yang saya lihat sih Muslim yang taat, dan beliau percaya dengan apa yang beliau berikan itu Allah balas segala sesuatunya, sehingga beliau berani untuk melakukan ini. Karena beliau dulunya pernah merasakan hidup yang nggak bisa makan dalam waktu satu hari, sehingga beliau berpikir memperjuangkan untuk itu dan orang lain jangan sampai merasakan apa yang beliau rasakan. Luar biasa ya. Kemudian nih, kisah pemulung berhati emas yang membangun sekolah gratis demi sejahterakan anak miskin di NTT. Next. Nah, itu dia. Jadi, singkat ya presentasi saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kisah-kisah tadi ya, kita bisa lebih merenungkan ya, mengevaluasi diri kita. Ini suara saya jelas kan ya? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Ya. Jelas, Kak. Ya, jadi dengan kisah-kisah tadi, yang mungkin kita melihat dari segi pekerjaan, pendapatannya mungkin nggak seberapa. Tapi dengan pendapatan mereka yang minim, ya dibandingkan mungkin teman-teman nanti ya punya penghasilan yang jauh lebih banyak, alam, mereka yang punya penghasilan yang minimal bisa memberikan manfaat, masih mau untuk memberikan manfaat. Nah, kita yang saat ini dalam kondisi hidupnya yang enak, segala fasilitasnya ada, sekolah juga bisa di tempat yang nyaman, fakultas kedokteran dan kesehatan. Banyak orang-orang di luar sana yang pekerjaannya untuk menghidupinya juga mungkin masih kekurangan, tapi masih mau memberikan untuk manfaatnya untuk orang lain. Itu mungkin pesan saya buat teman-teman ya, untuk selalu mengingat bahwa banyak orang di sekeliling kita yang masih mau berjuang untuk bisa memberikan manfaat untuk orang lain dengan segala keterbatasan yang mereka punya. Nah, ini adalah pesan-pesan saya buat teman-teman. Sebenarnya saya udah tutup ya, tapi pesan saya di next slide-nya. Nah, saya mau ada yang bacain lah. Nah, Mas Dava nih. Nah, jangan nih, ada Mas Fajar ya, Mas Fajar. Mas Fajar, Assalamualaikum. Mas Fajar. Waalaikumsalam. Gimana Mas Fajar kabarnya? Mas, tolong bantu bacain dong sebagai pesan-pesan terakhir nih. Siap, Kak. Makasih ya, Mas Fajar. Oke.
Izin baca ya Kak, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah menasihati seseorang, yang artinya manfaatkanlah ilmu perkara sebelum 5 perkara, di mana 5 perkaranya yaitu: 1. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. 2. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. 3. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. 4. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. 5. Hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak surah keempat ayat 141. Al-Hakim mengatakan bahwa bahwa di sini sahih. Oke, makasih Mas Fajar. Next. Sekalian Mas Fajar terakhir. Ini dia. Baik, izin baca. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Imam Syafi'i. Oke, makasih banyak Mas Fajar, jazakallahu khair. Makasih teman-teman atas kesempatannya. Ini adalah slide terakhir dari saya. Semoga bisa menjadi pengingat buat teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf dengan segala keterbatasan jaringan yang saya punya dengan ketidakstabilan sinyal ini. Oke, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Fahri Haidar yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang telah Kak Fahri sampaikan menjadi pembelajaran dan bisa kita amalkan ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini kita buka 3 pertanyaan ya. Bisa raise hand yang mau bertanya. Baik, yang pertama Kak Fatur Rahman Umar ya, Fatur Rahman Umar. Waktu dan tempat kami persilahkan, silakan membacakan pertanyaannya ya. Ini yang baca saya atau gimana moderator? Oke, baik, baik Kak, mungkin saya aja. Di sini perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Umar Mukin, saya dari NTT. Kebetulan kuliahnya di UHAM Kak nih. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Maaf tidak bisa on cam karena faktor jaringan. Izin bertanya, perihal tujuan hidup kita di buminya Allah ini. Barusan Abang mengatakan bahwa jika tujuan kita hanya sebatas di dunia, maka itu terlalu rendah. Dalam artian segala sesuatu harus mengharapkan ridho dari Allah. Pertanyaan saya sederhana, apakah bentuk pembaktian kita kepada kedua orang tua itu termasuk rendah, sedangkan yang kita ketahui bersama bahwa ridho orang tua adalah ridho Allah. Perihal surga dan neraka, simpel saja. Surga itu tidaklah jauh, cukup engkau mencintai, menyayangi, dan berbakti kepada ayah dan ibu saja, surga milikmu. Jadi kesimpulannya, menurut pemikiran saya, surga dan neraka itu sebenarnya hanya sebuah hadiah dari perbuatan baik atau buruk kita sewaktu hidup di dunia. Jika engkau berbuat baik, surga milikmu. Begitupun sebaliknya. Mohon arahannya atas pemikiran saya ini. Baik. Masya Allah, mantap nih. Mas Fatur, Masya Allah, kritis ya pertanyaannya. Jadi bagaimana tentang berbakti kita sama orang tua? Itu termasuk yang rendah atau tidak? Itu yang pertama yang saya tangkap ya. Yang kedua, Mas Fatur mengatakan, yang saya tangkap, kalau kita udah dapat ridhonya orang tua, maka surga bisa kita dapatkan. Oke, saya mulai dari pernyataan yang kedua. Kalau kita bisa mendapatkan ridhonya orang tua, maka surga kita dapatkan. Menurut saya, ini sebenarnya pertanyaannya ambigu ya, tapi mungkin saya bisa luruskan. Jadi, ketika kita mendapatkan ridhonya orang tua, nah, kita harus clear dulu nih, ridhonya orang tua yang kita dapatkan ini seperti apa. Kita ibaratkan ya, kalau misalnya sehari-hari kita bantu orang tua kita senang sama kita, tapi kita nggak menjalankan apa yang Allah perintahkan sama kita. Ibadah-ibadah yang Allah perintahkan yang wajib-wajib minimal.
yang Allah perintahkan. Apakah itu termasuk dari berbakti sama orang tua? Menurut saya sebagai seorang anak, selain kita bisa membantu orang tua, dan niat kita saat membantu orang tua itu jelas ya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Karena kita paham konsepnya. Kalau misalnya ridhonya orang tua, maka Allah juga ridho sama kita. Tapi bukan sesempit itu sebetulnya. Jadi ketika kita ingin berbuat baik sama orang tua kita, nah dengan mengharap ridhonya Allah SWT, karena dengan kita berbuat baik tersebut, maka Allah memberikan kita kebaikan. Nah, selain itu juga, kalau misalnya kita hanya sebatas berbuat baik sama orang tua saja, tapi tidak menjalankan ibadah yang Allah perintahkan sama kita, maka apakah, nih saya tanya balik ya, apakah itu termasuk berbakti sama orang tua? Menurut saya justru sebaliknya. Kalau kita hanya berbakti sama orang tua saja, namun ibadah yang Allah perintahkan kita tinggalkan, justru menurut saya itu menjadi kesedihan ya buat orang tua. Kenapa? Karena ketika kita hanya fokus untuk melakukan kebaikan sama orang tua kita, tapi kita lupa untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dalam ibadah-ibadah yang harusnya kita lakukan sebagai seorang manusia, maka jelaslah kita bisa mendapatkan hukuman di akhirat kelak nanti. Sehingga yang seharusnya kita bisa membawa orang tua kita dari nerakanya Allah, misalkan, nauzubillah min dzalik, ketika orang tua kita masuk ke dalam neraka, kita sebagai seorang anak bisa memanggil orang tua kita dengan, misalkan dengan kita menghafal Al-Quran. Kita bisa membawa orang tua kita ke surganya Allah SWT. Nah, itu pernyataan yang pertama. Kemudian yang kedua, dari saya, rendah nggak untuk berbakti sama orang tua? Menurut saya, itu nggak bisa dipisahkan. Jadi berbakti sama orang tua merupakan bagian untuk mendapatkan akhirat gitu. Jadi bukan bagian yang terpisah, Mas Fatur. Jadi berbakti sama orang tua itu salah satu hal yang Allah perintahkan kita sebagai seorang anak gitu. Nah, dengan kita berbakti, maka kita bisa mendapatkan ridhonya Allah gitu. Kenapa? Karena life goals kita yang mendapatkan ridhonya Allah SWT. Nah, kalau life goals kita dunia, nah bisa kita berbakti, bisa juga enggak. Nah, kalau life goals kita hanya dunia, berbakti misalkan, kita belum tentu tuh dengan pembaktian kita itu kita meniatkan untuk dapat ridhonya Allah, karena kita nggak berpikir tentang akhirat, kita hanya berpikir tentang dunia gitu. Jadi itu yang membedakan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Semoga menjawab. Baik Abang, terima kasih Abang. Ya, saya jelasin, bisa diterima nggak Mas Fatur? Bisa Bang, bisa Bang, bisa. Terima kasih Abang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Ya, baik teman-teman. Untuk penanya kedua, siapa dulu nih? Berarti untuk penanya kedua, Syarifah, dan ketiga, Irfan Rahman ya. Untuk Syarifah, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Aliana Narendra Putri dari Prodi Kedokteran. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, Kak. Tadi Kakak bilang katanya untuk mengejar kesuksesan dan kekayaan serta istilahnya kekuasaan itu penting dan harus. Tapi juga untuk mengejar akhiratnya itu juga harus kan, Kak. Nah, gimana cara atau tips Kakak istilahnya tuh melewati jadwal padatnya FK supaya bisa ngimbangin keduanya gitu, Kak. Karena saya sendiri juga bingung. Kayak misalkan kayak hari Jumat hari ini, Kak. Oh iya. Padat, Kak, jadwalnya, Kak. Dari pagi. Kelihatan seorang maba ya. Jadi kayak waktu buat sholatnya aja kayak keburu-buru, cuma setengah jam gitu. Misalkan mau baca Al-Quran atau mau ngapain lagi setelahnya, itu kan waktunya nggak cukup, dipakai buat makan, dipakai buat istirahat gitu kan. Jadi dari Kakak tuh gimana? Itu aku yang pengen tahu sih, itu aja. Oke, makasih Syarifah atas pertanyaannya. Kalau dari saya ya, dan setiap orang punya stylenya masing-masing ya. Jadi menurut saya untuk memanage ini bukan kamu harus mengikuti apa yang saya lakukan.
kalau saya pribadi sebagai seorang mahasiswa, maka ada sesuatu yang bisa kita ubah dan ada sesuatu yang kita nggak bisa ubah. Itu Syarifah yang harus Syarifah tahu. Nah, dalam segala kegiatan yang ada di kampus, ada sesuatu yang nggak bisa Syarifah ubah. Memang sudah terjadwal seperti itu. Ya. Tetapi ada di luar itu yang Syarifah bisa mengubah itu. Gitu. Intinya Syarifah itu yang tahu ya. Yang mana yang bisa diubah dan mana yang nggak bisa diubah. Nah, ketika Syarifah udah tahu mana yang nggak bisa diubah, maka Syarifah bikin tuh mappingnya. Ini loh ternyata hal-hal yang nggak bisa saya ubah dan saya mau nggak mau harus ikut tentang hal ini. Nah, itu Syarifah mapping. Nah, ini untuk manajemennya ya. Nah, setelah Syarifah dapatkan yang nggak bisa diubah, maka setelah itu apa yang saya bisa ubah? Nah, apa yang saya bisa ubah inilah yang Syarifah harus bisa memanage itu. Jadi yang pertama dipisahkan dulu. Nah, baru yang bisa diubah ini Syarifah bisa lakukan sedemikian rupa sehingga target-target Syarifah setiap harinya bisa terjadwal dengan baik itu. Nah, itu mungkin dari saya secara umum. Tapi pada faktanya gimana? Pada faktanya yang saya lakukan setelah saya bikin jadwal sedemikian rupa, maka target-target saya apakah sepenuhnya pasti selesai setiap harinya? Pada faktanya tidak, gitu ya. Karena lagi-lagi dalam satu hari itu kita punya planning, tapi kita hanya bisa membuat plan gitu kan. Skenario-nya itu Allah yang berikan. Nah, tapi jangan sampai kita nggak membuat plan. Menurut saya seperti itu. Tetap plan itu dijalankan, kita memaksimalkan dengan plan kita, apapun yang terjadi dalam skenario di hari itu, nah ya kita hanya bisa memaksimalkan apa yang kita mampu, gitu ya. Nah, adapun hal-hal yang di luar keinginan kita, yang kita nggak bisa menghandle itu sebagai takdir kita, ya udah kita jalankan itu. Itu. Jadi menurut saya tadi ya kita pisahkan terlebih dahulu, kemudian Syarifah bisa atur yang saya bisa ubah apa sehingga target-target saya bisa tercapai gitu. Dan itu kembali lagi kepada Syarifah karena Syarifah yang tahu tentang kegiatan Syarifah dalam satu hari itu seperti apa gitu. Nah, pesan saya nih di luar kemampuan kita sebagai seorang manusia Syarifah, kita punya orang tua, kita punya Tuhan Allah SWT. Nah, supaya segala suatu urusan kita lancar, yang jelas, Syarifah harus selalu meminta doa kepada orang tua Syarifah untuk dimudahkan dalam setiap kegiatannya. Sepele banget sih, Bang. Faktanya begitu. Doa orang tua itu memudahkan sekali. Memudahkan apa yang Syarifah lakukan setiap harinya. Gitu. Jangan sampai konflik, jangan sampai ada gap jauh-jauhan, gitu, seperti musuh dan seterusnya. Nah, maka kehidupan kita juga akan sulit nantinya. Nah, itu pesan saya, orang tua. Kemudian Tuhan, Allah SWT. Nah, Syarifah selalu berdoa kepada Tuhannya Syarifah, Allah SWT, Tuhan kita semuanya, untuk dimudahkan dalam setiap detiknya, dalam menjalani satu hari tersebut. Gitu. Nah, kenapa saya melakukan hal ini? Orang tua dan Tuhan, Allah SWT. Kenapa? Karena manusia itu terbatas kemampuannya, Syarifah. Kita sebagai individu yang terbatas, maka kita punya faktor-faktor eksternal yang itu semua ada di kuasanya Allah sebagai Tuhan kita. Nah, kalau Allah bilang itu mudah, kun fayakun mudah, mudahkan Syarifah dalam hari itu, Allah mudahkan mau ngomong apa gitu. Ya. Jadi itulah kehendak Tuhan. Bisa lewat orang tua kita, bisa dengan banyak hal ya. Sebenarnya kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan. Nah, hal-hal sepele seperti itu yang sering dilupakan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa goals-nya hanya gimana caranya target gue selesai dan gue ya jadi saya bisa menyelesaikan target-target saya dengan kemampuan saya, tapi lupa adanya orang tua, adanya Tuhan, Allah SWT yang kita bisa kembali kepada Allah SWT dan orang tua untuk bisa dipermudah untuk urusan-urusan kita. Semoga bisa membantu Syarifah. Terima kasih, Kak.
Ya, putus-putus nggak sih suara saya? Enggak, Kak, jelas banget. Oh ya, oke. Makasih ya. Ya, makasih. Sama-sama juga. Ya. Baik, terima kasih ya buat Kak Fahri yang sudah menjelaskan dan Syarifah yang sudah bertanya. Baik, pertanyaan selanjutnya ada Irfan Rahman. Kepada Irfan Rahman, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Irfan Rahman dari Prodi Kedokteran. Jadi gini Kak, saya ingin bertanya sedikit. Tadi Kakak menyebutkan bahwasannya tujuan kita adalah keridhaan dan mencapai surganya Allah. Sedangkan saya pernah dapat pertanyaan ke diri saya sendiri, bahwasannya gimana ya? Apakah boleh kita mengharapkan surga? Sedangkan Allah itu nyuruh ke kita, wa ma khalaqtal jinna wal ins, jadi kita itu illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah. Jadi maksudnya itu gimana ya Kak? Misalnya ada yang bertanya, berarti kamu tuh harusnya salah yang namanya mengharapkan surga. Jadi kamu itu harusnya beribadah dulu aja, nggak usah ngarepin surga, urusan surga dan neraka ujung-ujungnya ntar Allah yang nanggung gitu Kak. Jadi maksudnya gimana ke pendapatnya Kak? Oh Apakah ya, boleh atau tidak? oke. Terima kasih Kak. Makasih Mas Irfan. Ya, oke. Atas pertanyaannya, saya izin menjawab ya. Dengan segala keterbatasan yang saya punya, saya izin menjawab. Nanti mohon dikoreksi kalau misalnya silakan Mas Irfan tanya kepada guru-guru Mas Irfan. Yang saya pikirkan ya, jadi begini. Ketika kita melakukan ibadah, tadi saya bilang adalah goals kita harus jauh ke depan untuk mendapatkan ridhonya Allah SWT. Dengan kita berharap ridhonya Allah SWT, maka Allah bisa memberikan surganya Allah kepada kita. Nah, Mas Irfan menyampaikan, bukannya kita hanya disuruh ibadah, nggak usah berharap. Sekarang gini, kalau kita melakukan ibadah, Mas Irfan, kemudian kita nggak berharap dengan ibadah itu untuk mendapatkan ridhonya Allah, terus ibadahnya buat siapa? Iya kan? Kan clear kan? Goals kita adalah ridhonya Allah nih. Jadi apapun langkah kita, setiap detik yang kita lakukan, kita niatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kita mengambil barang, kita harus tanya nih kan sama diri kita, ini barang milik saya apa bukan? Kalau milik saya, oh Allah boleh, ini milik saya, berarti emang boleh, ya udah saya ambil. Tapi kalau milik orang lain, ini Allah boleh kan nggak ya kalau misalnya orang lain, oh enggak, Allah nggak ridho nih, berarti nggak saya lakukan. Nah kayak gitu. Jadi setiap hal-hal kecil, setiap langkah, setiap detik kita selalu kembalikan landasannya, Allah ridho nggak sih? Gitu. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan surganya Allah. Nah, begitu juga saat ibadah. Ada nggak sih manusia, Mas Irfan, yang ibadahnya itu untuk mendapatkan ridhonya manusia? Supaya dilihat baik di hadapan manusia. Ada Kak. Nah, itu dia. Itu yang harus kita luruskan. Jadi, kita melakukan ibadah, landasan kita kembali untuk mendapatkan ridhonya Allah SWT. Dan seringkali, dan saya juga merasakan ya, ketika saya melakukan sesuatu, nggak hanya tentang ibadah lah, melakukan sesuatu, wah gue pengen melakukan sesuatu ini supaya gue terlihat baik di hadapan orang. Nah, ketika kita melakukan itu, tapi niat kita kayak gitu, maka nol nilainya kan, karena bukan berharap kepada ridhonya Allah gitu. Nah, maka niat kita tadi untuk melakukan sesuatu harus kita luruskan dulu, maka kita kerjakan. Karena kalau misalnya salah tujuan, bukan ridhonya Allah, tapi ridhonya manusia, maka ya justru yang kita dapatkan sebaliknya gitu. Begitu juga termasuk dalam hal ibadah. Begitu banyak orang-orang, nggak begitu banyak ya, adalah manusia yang melakukan ibadah tapi berharapnya untuk mendapatkan pujian. Salah satunya sedekah lah. Nah, banyaklah ceramah-ceramah guru-guru kita yang mereka bersedekah, kemudian tapi untuk dipuji-puji oleh orang lain karena gemar bersedekah, misalkan seperti itu. Padahal baik ibadah, tapi ternyata goals-nya bukan ridhonya gitu. Mas Irfan, semoga menjawab ya. Mohon maaf Kak, jadi yang saya lebih tekankan, apakah boleh kita yang namanya beribadah mengharapkan surga? Kalau ridho sama
yang saya tahu ya, kita emang benar mengharapkan ridho Allah, dan satu lagi kita mengharapkan rahmat Allah. Karena dulu juga ada yang cerita bahwasannya seorang pezina, peminum khamar, dia masuk surga karena dapat rahmat Allah karena telah membantu yang namanya makhluk Allah yang telah kehausan, Kak. Nah, jadi di sini saya, apakah boleh sih kita mengharapin surga gitu, Kak? Kalau ridho sama rahmat setahu saya emang itu harus, Kak, wajib malah. Jadi yang saya tekankan lebih ke surganya, Kak. Mohon maaf. Jadi tadi kita mengharapkan ridhonya Allah. Kita goals-nya itu mau mendapatkan ridhonya Allah SWT, Mas Irfan. Itu titik. Kenapa? Sehingga ketika kita mendapatkan ridhonya Allah, maka surganya Allah yang kita dapatkan. Gitu. Jadi goals-nya tetap ridhonya Allah. Surga itu adalah bonus dari ridhonya Allah SWT. Gitu. Oke, baik, Kak. Jadi intinya kita nggak boleh terlalu mengharapkan surga, tapi kita harus yang namanya mengharapkan ridho yang terlebih terbaik ya, Kak. Iya. Kita mengharapkan surga. Tapi apa yang kita lakukan nggak dapat ridho gitu. Buat apa? Gitu. Jadi clearkan dulu kita mendapatkan ridhonya Allah SWT, berharap seperti itu, maka bonusnya yang kita dapatkan menurut apa yang saya pelajari dari guru-guru saya, ketika kita sudah bisa mendapatkan, berusaha untuk mendapatkan ridhonya Allah SWT, dan Allah ridho sama kita, maka surgalah yang menjadi hadiah dari Allah untuk kita. Gitu. Kayak gitu, Mas Irfan. Clear ya? Oke, baik, Kak. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Mas Irfan. Baik, terima kasih kepada Irfan yang sudah bertanya dan kepada Kak Fahri yang sudah menjawab. Kak, ini masih ada waktu 16 menit nih untuk sesi tanya jawab. Kira-kira bisa nambah satu lagi nggak, Kak? Boleh, sampai jam 12 kan? Oh, enggak, Kak. Kemalaman. Lanjut. Oke, tadi yang mau nanya tadi siapa ya? Febrila ya? Febrila ada? Iya, Kak. Oke, Febrila, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrila Daria Syakira dari Prodi Kedokteran 2021. Saya ingin mengajukan pertanyaan berdasarkan pemikiran seseorang yang pernah saya baca, ya, Kak. Jika kita beribadah hanya untuk mengharapkan imbalan dari Allah, misalnya seperti surga, apakah itu tidak terkesannya seperti egois ya? Karena kita hanya mementingkan diri kita sendiri ujung-ujungnya. Terima kasih. Saya putus-putus loh. Baik, Kak. Izin Febla mengajukan pertanyaan Febla kembali ya, Kak. Iya. Kak Febrila. Silakan. Ya, jadi jika kita beribadah hanya untuk mengharapkan imbalan dari Allah seperti surga, apakah itu tidak terkesannya seperti kita egois ya, Kak? Karena kita beribadah hanya untuk mementingkan diri kita sendiri pada ujung-ujungnya. Terima kasih. Oke. Egoisnya dalam arti apa nih? Dalam arti kita beribadah kepada Allah, kita mengharapkan surga seperti itu. Jadi seperti menyampingkan esensi dari beribadah itu sendiri. Oh. Terima kasih. Tadi, makasih Mbak Febrila. Tadi sebenarnya menyambung pertanyaannya Mas Irfan ya. Jadi gini ya, jadi yang harus kita pikirkan itu ibadah maupun muamalah yang kita lakukan, goals-nya itu mendapatkan ridhonya Allah SWT. Bukan kita semata-mata untuk meminta surganya Allah. Nah, karena kalau ridhonya Allah dilengkapin, maksud saya gini, kita melakukan ibadah, pokoknya gue ngelakuin ini supaya saya dapat surganya gitu. Nah, tapi kita lupa kalau misalnya ketika kita melakukan hal tersebut, Allah ridho apa enggak. Nah,
itu sebenarnya apa namanya, balik lagi kepada kita dalam menjalankan ibadah itu harus lurus ya. Tadi yang saya bilang tadi, seperti Mas Irfan sebetulnya. Jadi apa namanya, ketika kita menjalankan ibadah itu, apakah kita boleh mengharapkan ridhonya Allah? Bolehlah mengharapkan ridhonya Allah. Kalau kita beribadah bukan mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan ridhonya siapa, Fabila? Tidak ada, Kak, selain Nah, iya. Allah. Terus yang maksud Fabila itu maksudnya surganya gitu ya. Nah, jadi maksud saya tadi yang seperti saya jelaskan sama Mas Irfan, jadi semata-mata apa yang kita lakukan nggak ada yang lain selain mengharap ridhonya Allah gitu. Karena mengharap ridhonya manusia emang nggak boleh kan. Ya mengharap ridhonya Allah gitu. Nah, dengan ridhonya Allah, maka Allah bisa memberikan surganya kepada kita semua. Itu sebagai bonus dengan ketika kita mengharapkan ridhonya Allah gitu. Maksudnya. Putus-putus nggak sih suara saya? Tidak, Kak, terdengar dengan jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Udah ini kasih. belum? Udah paham belum sih? Maksudnya coba tadi udah paham belum apa yang saya jelaskan? Iya, Kak, Fabla sudah paham. Jadi dari jawaban Kakak, Fabla tangkap bahwa kita semestinya memang ibadah karena Allah, tapi tidak salah untuk mengharapkan ridho dari Allah termasuk dengan imbalannya. Kak, terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Fahri dan Febrile sudah menanya. Oh iya, Kak, ini ada satu lagi. Nggak apa-apa ya, Kak? Oke, kepada Masih lama. saudara Aditya Hafid, dipersilahkan ya untuk bertanya. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Hafiz dari Prodi Kedokteran Angkatan 2021. Saya izin bertanya Kak, tadi di PPTK ada 10 ciri pribadi Muslim. Nah, poin yang pertama itu akidah yang bersih. Saya ingin tahu sebenarnya akidah yang bersih itu seperti apa ya Kak? Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Mas Hafiz, makasih banyak atas pertanyaannya. Nah, akidah yang bersih. Nah, di sini yang saya bisa jelaskan adalah ketika kita semata-mata menyembah Tuhan, kita hanya satu, Allah SWT. Itu. Bukan kepada jin, bukan kepada wali-walinya Allah yang kita agungkan, bukan kita beribadah atau akidahnya kita mempercayai hal-hal syirik, dengan kita menyembah atau menggunakan sesuatu kita bisa menjadi lebih A, B, C, dan seterusnya. Jadi akidah yang lurus adalah semata-mata semuanya hanya yang berkuasa hanya Allah SWT, dan Allah lah yang memberikan segala sesuatu keputusannya kepada kita semuanya. Dan doanya langsung kepada Allah SWT, bukan melewati si A, melewati wali si B, dan seterusnya gitu. Bukan lewat kuburan, bukan lewat orang pintar gitu, untuk sampai ke Allah. Jadi akidah yang lurus adalah kita berdoanya langsung. Allah tuh nggak mau pakai perantara gitu kan. Makanya Allah langsung doanya kepada Allah SWT. Bukan melewati segala sesuatu apapun. Gitu. Dan ya itu. Tunggal satu-satunya kepada Allah. Gitu. Tanpa melibatkan siapapun. Itu termasuk mengagung misalnya ya banyaklah contoh-contohnya ya yang ada di sekitar masyarakat kita ya, yang menggunakan sesuatu atau alat barang atau seorang manusia yang diagungkan untuk ke arah sana. Gitu Mas Hafiz. Gimana? Bisa memahaminya?
Berarti bisa disimpulkan bahwa akidah yang bersih itu adalah jika kita beribadah, berdoa, selalu tujuannya tuh satu untuk Allah tanpa melalui perantara apapun ya Kak. Betul, langsung gitu. Jadi kalau Mas Hafiz ada masalah, curhatnya langsung ke Allah. Kalau curhat ke manusia nanti dibocorin. Gitu. Nggak bercanda ya. Ya nggak apa-apa. Silakan aja. Tapi itulah yang terbaik ya. Segala sesuatu yang berharap sama manusia, ya kita udah pernah tahu lah, kecewa pasti ada. Cerita rahasia, sedemikian rahasia, ya adalah yang bocorin gitu. Tapi kalau ceritanya sama Allah, ya curhatnya sama Allah langsung. Yang punya kekuasaan kan Allah juga. Jadi ya yang menentukan takdir dan skenario hidup kita juga Allah. Jadi memang seharusnya ya kepada kepada Allah lah kita bergantung dengan segala kelemahan yang kita punya. Gitu Mas Hafiz. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Ada lagi satu pertanyaan lagi? Ya. Baik, terima kasih kepada Adit yang sudah bertanya dan Kak Fahri yang sudah menjelaskan. Kakak mau masih buka pertanyaan, Kak? Oke, teman-teman, kayaknya Kak Fahri masih pengen buka pertanyaan tuh. Gimana? Masih ada yang mau nanya nggak nih kira-kira? Lanjut. Nah, pada ngantuk nggak? Ayo, pada ngantuk nggak? Ayo on cam dong. Ayo on cam. Semangat, ya. Bentar lagi selesai kok. Ayo, ada yang mau nanya lagi nggak? Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin Kak udah nggak ada yang nanya kali ya, Kak? Oke. Baik, terima kasih banyak ya Kak Fahri atas sambutannya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik tingkat kita. Baik, acara selanjutnya yaitu penyerahan plakat. Bisa di share screen logistik. Rumah Babe nih. Saya ganti jaringan dulu ya sebentar. Oke, baik Kak. Oke, sudah terlihat. Oke, baik Kak, sekalian foto ya Kak. Oke, semuanya on cam. Oke, semuanya on cam ya teman-teman. Yuk kita foto dulu ya. Ya, izin dokumentasi ya Kak. 1, 2, 3. Mungkin logistik bisa dimatiin dulu share screen-nya. Tes, mungkin logistik bisa dimatiin share screen-nya. Baik Kak, sekarang foto bareng-bareng ya Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi Kak. 1, 2, 3. Iya Putri, udah Putri. Terima kasih Kak. Sama-sama.
Baik, sudah ya. Baik, selanjutnya itu ada absen ya teman-teman. Oke, bisa diisi ya teman-teman untuk absennya. Kita kasih waktu 2 menit ya. Sekalian isi absen, sekalian kita bakal share screen tentang Oke, sekalian. Oke. Kak Fahri bisa ditutup Kak acaranya. Oh ya, saya closing statement ya. Baik, Baik. sebelumnya jazakumullah khairan kepada seluruh panitianya, pada panitia acara ini yang telah menyelenggarakan dengan baik, dan buat para peserta dan semuanya yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga Allah berikan dan menjalani segala tantangan depannya, sehingga kita bisa mendapatkan, selalu mengingat tentang life goals kita, tujuan hidup kita, ridhonya Allah SWT, dan sehingga tercermin dalam setiap langkah-langkah kita untuk selalu taat kepada Allah SWT. Dan yang jauh dari ketaatan, maka baiknya kita bisa tinggalkan. Dan apa-apa yang kurang yang saya sampaikan pada materi kali ini, itu adalah keterbatasan ilmu saya dan kekurangan saya, dan saya yakin juga teman-teman lebih banyak tahu tentang ilmu agama dan seterusnya, sama-sama belajar, tapi saya berharap ada sedikit yang teman-teman bisa bawa dan ingat dalam menjalani hari-hari ke depannya. Dan kalau misalnya nanti ketemu di jalan, tolong sapa saya. Semoga silaturahmi kita bisa terus terjaga walaupun tidak bisa bertemu secara langsung. Saya pamit. Mohon maaf ya segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak. Mungkin kalau jika Kakak ada kesibukan lain, Kakak sudah diperkenankan untuk live. Oke, baik teman-teman, jangan dulu live ya. Di sini kita bakal nge-share untuk ketentuan door prize ya. Logistik, mohon maaf, bisa izin di-share lagi. Oke, jangan lupa absen ya teman-teman buat sertifikat. Tes, mohon maaf, logistik apa bisa di-share screen untuk ketentuan door prize-nya? Oke, mohon maaf bisa di full screen. Oke. Ya, jadi kan teman-teman sekarang udah selesai nih acaranya. Teman-teman bisa screenshot yang tadi pematerinya, sekalian apa yang menurut teman-teman bagus tuh jadi upload di Snapgram teman-teman. Jangan lupa TK Fahrinya sama DDS FKK UMJ, batasnya malam ini. Sekreatif mungkin teman-teman ya. Mungkin kayak captionnya apa gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Di sini bakal dapat kita kasih hadiah. Oke, yaudah gitu aja. Mungkin terima kasih teman-teman semuanya udah hadir pada acara malam ini. Mungkin kalian udah pada capek ya. Kak. Semangat ya. Assalamualaikum Kak. Iya, waalaikumsalam. Saya mau tanya nih Kak soal absensi malam ini Kak. Saya juga absen Kak. Mohon maaf, apa yang nanya? Kok nggak kelihatan ya namanya? Saya Fatur Rahman Umar Mukin Kak. Oh iya, iya bisa. Ya absen aja. Oke, makasih Kak. Di sini absen, jadi nanti kita bakal kirim sertifikatnya melalui email ya.
Oh iya Kak, ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman semangat ya. Mungkin udah pada capek ya. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Makasih banyak Kakak. Makasih semua. Selamat istirahat ya. Baik semua. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Oke teman-teman, yang lain bisa close ya. Udah bilang. Kak Fajar, maaf ini Gue jadi kuyang ini. ngudahin recordnya gimana ya? Stop Kak. Selesai. Ya. Iya, betul. Stop Kak. Jadi kuyang. Itu yang bisa kelihatan tangan gue doang sama kepala.